Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggarwati Astuti, NDH 19, peserta Latsar Angkatan 17, LAN KDOD, Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan memaparkan refleksi materi tentang komitmen mutu yang dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Selamat menikmati. Quantity merupakan hasil dari setiap kinerja untuk menghilangkan kesalahan sehingga setiap orang itu bertanggung jawab di dalamnya, mengambil andil, bukan hanya berat sebelah saja tanggung jawabnya. Standar pelayanan yang baik itu sebaiknya dirembukkan secara bersama-sama dan disepakati secara mufakat. Sebaiknya antara harapan terhadap suatu komitmen mutu dan kenyataan terhadap suatu komitmen mutu itu saling berkesinambungan satu sama lain dan sesuai. Itu adalah pengharapan suatu komitmen mutu sesuai dengan standar dan acuan bahwa suatu produk, kegiatan ataupun barang ini terstandarisasi. Kualitas sektor publik atau disebut sebagai continuous improvement merupakan suatu pelayanan mutu yang berstandar pada komitmen mutu, di mana harus termanajemen dengan baik. Bagaimana caranya kita mencapai mutu tersebut? Dalam manajemen mutu, kegiatan monopoli itu biasanya terjadi karena dia hanya mendominasi tanpa adanya evaluasi untuk perbaikan di hari mendatang, tetapi sifatnya sangat berbahaya. Maka sebaiknya antara ekspektasi itu harus diiringi dengan adanya perbaikan-perbaikan dari masa lampau untuk ke depan jauh lebih baik, sehingga realitas itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan, minimal bahkan jauh melampaui di atasnya. Nah, komitmen mutu di sini memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi di sini berarti adanya terobosan-terobosan baru yang dibikin, yang lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas di sini merupakan suatu kegiatan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas yang memang tepat sasaran dan tepat guna. Sedangkan efisiensi yang ketiga di sini adalah komitmen mutu tersebut dapat menghemat waktu, biaya, dan SDM yang terlibat. Kemudian mutu layanan. Mutu layanan sangat erat sekali kaitannya dengan suatu komitmen mutu, di mana keempat ini merupakan suatu layanan terstandarisasi dan saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian siklus tahapan berpikir kreatif. Siklus ini terdiri dari 6 tahapan atau 6 step. Yang pertama adalah kita harus memiliki suatu ketidakpuasan, keingintahuan, kemudian jenuh akan sesuatu, kemudian rasa butuh dan ingin mau akan sesuatu tersebut. Nah, setelah itu kita lakukan perenungan, kemudian kita berimajinasi sambil berpikir. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari data dan informasi pendukung dengan cara membaca rujukan bisa, kemudian lakukan studi banding, berdialog, dan lakukan diskusi ke pakar. Kemudian kita lakukan analisis dan membuat rancangan sosialisasi di lingkungan yang terbatas, yang memang berhubungan terhadap komitmen mutu yang akan kita lakukan. Kemudian diharapkan adalah lahirnya suatu karya kreatif, sebuah inovatif, di mana sebuah inovasi tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, bukan hanya suatu kelompok tertentu. Nah, dalam aplikasinya itu kita harapkan adalah kita lakukan ada 4 tahapan. Yang pertama play, do, check, and act. Jadi sebuah mutu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba atau by accident. Suatu mutu harus dilakukan observasi terlebih dahulu terhadap kegiatan yang masa lampau, kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian
schedule. Jadi kita menjadwalkan kembali atau replanning, atau kita melakukan perencanaan ulang, kemudian kita mengontrol kembali sebelum pelaksanaan, kemudian kita evaluasi. Kemudian setelah evaluasi masih ada yang kurang dan harus diperbaiki, kita lakukan planning kembali atau replanning. Kemudian instrumen evaluasi yang biasa digunakan adalah untuk melakukan analisis kekuatan suatu medan yang akan kita lakukan atau kita aplikasikan komitmen mutu tersebut adalah membuat laporan akhir evaluasi. Ada beberapa instrumen. Yang pertama instrumen USG, yang kedua tree diagram, yang ketiga teori tapisan, 4 SWOT, 5 causal MAP, dan yang terakhir fishbone. Nah, di sini kebanyakan penyebab masalah yang menyebabkan suatu mutu itu menurun adalah SDM itu sendiri, kemudian kurang mendukungnya atau kurang update-nya media informasi, kemudian tidak baiknya regulasi yang disusun, tidak adanya aksesibilitas, kemudian tidak ada perencanaan atau tata laksana yang baik, kemudian tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal, dan lemahnya organisasi. Nah, di sini yang saya mau jelaskan salah satu instrumen dari evaluasi yaitu analisa fishbone. Analisa fishbone itu sendiri terdiri dari cause and effect. Jadi ada penyebab dan ada akibat. Nah, di mana penyebabnya ini harus kita cabang-cabangkan dan harus kita kelompokkan. Kita klasterkan yang mana masuk ke penyebab yang utama. Kemudian nanti kita pecah lagi ke penyebab yang kecil-kecilnya yang mendukung penyebab utama yang besar ini. Kemudian nanti dia akan mengerucut, membentuk atau mengarah ke satu akibat atau dampak. Kemudian yang kedua yaitu analisa tapisan. Analisa tapisan ini digunakan untuk menyaring beberapa penyebab atau etiologi yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan dampak. Nah, misalkan ada lebih dari 10 etiologi atau penyebab, kemudian kita uraikan 1 sampai 10. Kemudian kita akan analisa scoring dari 1 sampai 5, mulai dari urgensinya, kemudian seriousness, dan growth, bagaimana perkembangannya. Kemudian nanti kita akan totalkan dan kita akan ranking. Jika dia berada pada ranking pertama, maka itulah yang menjadi prioritas penyebab terjadinya perubahan mutu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tree analysis atau pohon alternatif. Nah, di sini berbentuk seperti pohon. Jadi seperti bagan yang mulai dari atas itu adalah cabang-cabang akibatnya. Kemudian di tengah-tengah itu adalah masalah utamanya, kemudian ke bawah itu adalah sebab-sebabnya. Dan sebab di sini bukan hanya dikaji dalam satu level, tetapi beberapa level. Makin tinggi levelnya berarti penyebabnya itu makin spesifik. Jadi kekuatan analisis di sini kita akan telusuri yang mana yang betul-betul menjadi awal penyebab masalah. Nah, simpulan dari jurnal saya kali ini adalah kunci dari suatu komitmen mutu adalah data. Tanpa data kita tidak bisa melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan mutu ke depan. Maka data itu harus lengkap untuk mendeteksi adanya etiologi penyebab masalah secara mendetail dan terperinci, kemudian berani menegakkan layanan mutu itu sendiri dengan berpikir jalan alternatif dan tidak boleh takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain, ya. Karena apabila kita ingin lebih baik, kita harus berani mengambil risiko. Ya, itu untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, terutama sebagai ASN menjalankan fungsi-fungsinya. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.